Iya, pemirsa masih bersama kami di Ada Berita Petang dan ini membahas terkait panasnya razia trotoar di Jakarta. Ini sudah bersama kami di studio Bapak Maruli Sijabat selaku Kabid Dalops Disub DKI Jakarta. Selamat malam, selamat datang di JAK TV, Pak Maruli, dan juga ada Pak Yayat Supriyatna ini selaku pengamat tata kota. Selamat malam Pak, selamat datang di JAK TV. Pak Maruli, ini mungkin melihat tadi sebelumnya kita bertayangan bahwa ada petugas dinas perhubungan begitu yang kemudian menjadi bulan-bulanan dari masa yang tidak terima diperlakukan dengan penderekan mobil dan sebagainya. Pada saat itu Bapak ada di lokasi? Iya, jadi perlu saya luruskan juga bahwa tidak menjadi bulan-bulanan juga sih, gitu loh. Hanya terjadi pertentangan saja dari masyarakat. Cuman masyarakat terpancing emosinya sehingga melakukan pemukulan terhadap anggota kami di lapangan. Nah, yang namanya yang penertiban berarti kan kita berupaya untuk menciptakan suasana yang tertib. Tentunya masyarakat tidak semuanya bisa menerima hal itu gitu loh. Kalau misalnya diderek mobilnya atau dikempesin ban mobilnya atau kendaraannya, tentunya tidak ada yang bisa terima dengan mudah gitu. Nah, ini tentu terjadi pertentangan di lapangan. Namun penekanan kami kepada anggota di lapangan adalah tetap laksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Karena SOP yang sudah ada ya harus ditaati. Oke, Pak Yayat, ini melihat bahwa perilaku masyarakat sendiri sudah seperti ini begitu, sudah sebegitu keselnya dengan petugas yang main derek, main kempesin ban dan sebagainya. Begitu. Ini namanya struktur yang harus membangun kultur. Ya, struktur itu aturan, kebijakan yang memang kalau kita ketahui ada perda ketertiban. Undang-undang lalu lintas juga ada, perda tentang transportasinya juga sudah ada. Sudah jelas misalnya badan jalan itu tidak boleh untuk parkir dan sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaannya kan mengapa dia sampai melanggar misalnya. Satu hal misalnya ya, dari sisi peruntukan fungsi tempat usaha misalnya. Mungkin itu dulu rumah, tiba-tiba berusaha diganti menjadi tempat usaha, resto, bengkel dan sebagainya. Jadi tidak menyediakan ruang parkir. Seharusnya ketika izin bangunan diberikan, penyediaan ruang parkirnya harus ada. Nah, di sini kan menegakkan aturan. Nah, dalam menegakkan aturan, orang selalu ketakutan. Ketakutan akan risiko denda. Sebetulnya kalau dia diinformasikan sejak awal bahwa Anda melanggar pasal ini disebutkan jelasan, kami menindak atas nama aturan. Nah, dia mungkin tidak tahu aturan. Atau dia tahu bahwa ada aturan, tapi dia tidak mau diatur oleh aturan. Nah, pertanyaannya mengapa ada resistensi, perlawanan? Karena memang satu hal, warga Jakarta itu kurang punya budaya berkota. Kurang mau taat dengan aturan, mau suka-sukanya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, mengapa sampai ada parkir liar misalnya? Satu hal yang menarik adalah, di Jakarta itu namanya trotoar atau ruang pedestrian itu adalah ruang komoditas. Ruang yang ditransaksikan oleh beberapa orang. Karena keterbatasan ruang parkir, trotoar jadi tempat parkir. Pasti ada uang. PKL bisa dagang di situ, pasti ada uang. Jadi ruang komoditas, ruang usaha, ruang untuk mendapatkan penghasilan. Maka muncullah kegiatan-kegiatan yang menurut pengamatan saya itu di luar aturan berlaku, tapi orang karena terpaksa melakukan usaha yang dilarang pada tempatnya. Pak Maruli, ini kalau melihat bahwa kurang adanya kesadaran begitu dari warga. Selama ini petugas yang selalu dihadapkan di lapangan, apa seharusnya yang dilakukan? Apakah ada pemberitahuan lebih dulu atau langsung melakukan tindakan begitu? Nah, jadi khusus untuk penderekan kita punya SOP-nya. Jadi harus ada sosialisasi dulu kepada masyarakat. Jadi sebelum kita melakukan penderekan, kita sudah ada sosialisasi dan itu kan sudah diumumkan juga di media-media. Kemudian juga ada rambu. Rambu itu sebagai alat kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga penindakan kita tidak semata-mata langsung on the spot, langsung derek lihat itu enggak. Tapi ada tahapan-tahapannya sampai dia harus dilakukan penderekan. Sejauh ini apa sih Pak kendala-kendala di lapangan sendiri begitu? Dengan adanya kebijakan razia trotoar dan sebagainya. Ya, kendalanya pasti masyarakat yang ya tadi disampaikan oleh Pak Yayat juga bahwa masyarakat Jakarta itu masih banyak yang masih maunya gampang saja, untuk parkir juga gampang, ngelihat petugas tidak ada di tempat, tidak ada di situ dia parkir gitu loh. Nah, begitu diderek baru mulai timbul perlawanan. Nah, itu yang menarik harusnya gimana sih sebenarnya? Ini begini, ketika ada yang berani melawan, itu dia merasa punya power lebih. Dia punya posisi lebih. Jadi berani melawan, berani memukul. Pertanyaannya mengapa petugas
dilawan. Kedua, mengapa berani melakukan perlawanan? Tidak taat aturan, pasti ada penyebabnya. Satu pihak, ya ada kemungkinan pemilik kendaraan merasa benar menurut mereka, alasannya dia tidak tahu dan sebagainya. Yang kedua, mungkin secara modal capital dia punya posisi merasa lebih tinggi. Nah, apalagi dengan tindakan yang tidak menghormati petugas di lapangan. Jadi sebetulnya dengan melihat petugas ada seragam, itu ada representasi dari penjalanan aturan hukum. Jadi betul melaporkan karena melakukan tindakan katakanlah kekerasan kepada petugas yang menjalankan aturan. Nah, di sini menurut saya perlu ada edukasi. Harus ada edukasi kepada masyarakat bahwa sebetulnya kalau mobil Anda diderek itu ada prosedurnya, ya kan, ada aturannya. Jadi tidak perlu terlalu panik lah. Anda tahu salah, ya terimalah. Tapi seberapa ribet aturan itu? Menaruh yang satu menarik, satu lagi tambahan. Kita tahan dulu Pak, sebentar. Harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada Berita Petang. Iya, pemirsa masih bersama kami di Dialog Petang, panasnya razia trotoar di Jakarta. Pak Yayat, kalau tadi sebelumnya kita membahas tentang seberapa ribetnya begitu mengurus ketika sudah ada terjadi penindakan. Iya, begini, seperti di awal saya katakan, mengapa trotoar itu menjadi hal yang diperebutkan, ya, diperebutkan oleh kepentingan yang mau usaha PKL maupun parkir maupun tempat lain. Karena ruang itu sudah menjadi ruang komoditas, dia punya nilai, punya harga, dan bisa mendapatkan opportunity dari ruang itu untuk pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika ditertibkan dengan atas nama aturan, orang merasa potensi kehilangannya besar. Jadi dia merasa ketakutan kalau lapaknya, usahanya hilang dari kawasan tersebut. Nah, sekarang menjadi pertanyaan lebih, kalau ditertibkan, what's next selanjutnya? Apakah untuk menertibkan itu harus ditempatkan petugas 24 jam? Ya kan? Karena selama ada petugas, orang takut. Tapi begitu petugas pergi datang lagi. Ini kayak lagu dangdut nih, antara tahan mana dengan mana tahan. Pak Maruli, sejauh ini pengawasan sendiri dari Dinas Perhubungan terkait tentang parkir liar itu seperti apa, Pak? Gini, kita selain penindakan, ini udah penindakan yang bersifat represif. Kalau sudah penderekan dan penggembosan segala macam. Namun ada yang bersifat preemptif dan preventifnya itu dengan hunting. Jadi kita melakukan sosialisasi, himbauan dengan segala alat yang kita punya kepada masyarakat. Nah, pada saatnya kita tiap hari kita lakukan ya penertiban ini, Pak. Ya, penertiban dalam konteks lintas jaya. Nah, operasi lintas jaya ini terpadu dengan pihak kepolisian ada di dalamnya dan pihak TNI. Nah, ini untuk melengkapi unsur dalam hal penindakan di lapangan. Responnya sendiri masyarakat terhadap tindakan preventif yang dilakukan Dinas Perhubungan? Kalau yang sampai saat ini saya masih dengar itu kalau ditertibkan sama Disub susah. Susahnya susah dinego katanya. Susah dinego aja ya, harusnya seperti apa? Artinya sudah on the track Disub dalam melakukan penindakan gitu loh. Derek langsung kena 500.000. Iya, jadi gini ya, mohon maaf ya, kalau petugas Disub itu kan menjalankan perda untuk katakanlah penertiban. Dalam konteks yang dikenain adalah pada denda sanksi penderekan itu. Jadi kesalahan itu ya, kalau sudah ada aturan susah untuk dinego. Karena kan ini bukan perseorangan ya, ini kan tim ya. Jadi otomatis ketakutan tidak ada ruang negosiasi itulah yang membuat dia jadi cemas. Jadi 500.000 bisa nggak diturunkan? Nah, karena tidak ada ruang negosiasi itulah yang membuat orang yang tidak punya kemampuan membayar sanksi itu dia melawan. Nah, itu sebagai cara mereka untuk menunjukkan kayak teori konflik. Inilah cara saya untuk memposisikan diri saya supaya saya bisa bernego dengan Anda. Karena posisi dia lebih lemah.
Iya. Jadi kalau dia sebetulnya tahu bahwa itu kesalahan, pertanyaannya mengapa Anda melakukan kesalahan di tempat itu? Gitu Baik. kira. Pak Maruli, kalau misalkan ada pantauan-pantauan dari sebut saja CCTV dan sebagainya, apakah itu bisa menjadikan satu opsi untuk jadi adanya penindakan dan sebagainya? Hari ini kita baru saja melakukan peninjauan mengenai perangkat CCTV kita untuk melaksanakan electronic law enforcement itu, Pak. Itu tadi. Ini sedang kita kembangkan saat ini di Jakarta sehingga nanti penindakannya itu langsung ada alat bukti. Nah, ini barusan saya juga dengan Ibu Risma yang tadi kami dui, bagaimana Surabaya itu dengan CCTV, begitu ada pelanggaran kesorot itu nomor. Tapi memang kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi tapi masih dalam ini dikaji begitu Pak. Apa sudah ditetapkan begitu? Ini kita mau angkat ini di forum dulu Pak, supaya dari criminal justice system menyetujui. Jadi kalau semua pihak dalam hal ini pengadilan dan kejaksaan juga menyetujui bahwa rekaman itu sebagai atau foto itu sebagai alat bukti itu bisa langsung kita lakukan penindakan. Berarti masih ada beberapa waktu lagi untuk kemudian diproses menjadi orang katakan fotonya rekayasa, kejadiannya itu kan harus tanggal waktunya harus jelas sebagai bukti pelanggaran. Jadi kan sekarang mohon maaf zaman sekarang wah semuanya bisa diedit katanya. Oke, sedikit untuk menutup ini Pak Yayat, apa yang harus disampaikan kepada masyarakat? Jadi saya mengaitkan bahwa ini adalah bulan membangun budaya tertib lalu lintas. Tindakan ini, represif ini adalah cara untuk mengingatkan kembali bahwa ada aturan. Yang kedua yang harus kita ingatkan, di balik tindakan ini sepertinya ada PR besar, bagaimana kita menyediakan ruang parkir. Sebetulnya Pak Gubernur sempat menghimbau kemarin harus punya garasi gitu kan. Itu kan cara-cara yang cukup cukup persuasif untuk menghimbau warga supaya parkir pada tempatnya. Disinilah yang kadang-kadang kita masih tidak mau diatur oleh aturan, tapi ketika diatur ngelawan gitu. Kita masih yang belum mau diatur begitu ya. Sedikit mungkin dari Pak Maruli. Ya kita harapkan dari masyarakat juga mau mendukung program-program pemerintah khususnya untuk menyediakan trotoar ini sebagai sarana untuk pejalan kaki. Begitu. Jadi benar-benar trotoar ini memang harus dijadikan sarana untuk para pejalan kaki ini ya. Semoga saja juga kesadaran warga ini bisa lebih ditingkatkan begitu ya. Terima kasih Pak Yayat, terima kasih Pak Maruli untuk waktunya bersama kami.